Bapa, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi tempat ini, urapi anak-anakmu, Billy, Lia, juga Feli yang Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat pujian penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Juga urapi hamba-Mu Pak Freddy bersama Ibu Yunika yang menjadi saluran berkat firman buat kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi anak-anak yang terlibat di dalam pelayanan, semua Engkau urapi. Juga yang menyanyi, memuji, menyembah Engkau Tuhan, semua Engkau urapi. Juga yang bagian menari juga Engkau urapi Tuhan. Semuanya Engkau urapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya semua pulang tempat ini tidak ada yang pulang dengan tangan hampa. Semua pulang membawa berkat-berkat-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami beban berat. Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Beracaralah ya Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melawat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan kita bersama-sama menyiapkan hati memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa Engkau ada di sini. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan.
Ya benar Bapak, sesuai lagu yang kami nyanyikan, kami butuh Engkau ya Bapak. Setiap detik kami hidup ya Bapak, kami memerlukan Engkau. Mari cepat berdiri Tuhan yang sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mulai, kita pakai berdiri yuk. Iya, kita beri tepuk tangan lagi yang lebih meriah buat Tuhan. Yeay. Sebentar, hari ini temanya apa? Apa? Hari ini temanya apa? Imlek. Lausnya tolong dibantu loh. Yang runtutan. Daripada nanti saya pengucapannya salah, setuju ya. Jadi saya undang satu lausu dari Cungkok langsung. Dalam Imlek ini kami mengucapkan 新年快乐，身体健康，年年有余，万事如意。 Yeay, tak. Sama-sama aja ya. Satu-satu pelan-pelan. Berbaris. Satu. 新年快乐，新年快乐，身体健康，身体健康，年年有余，年年有余，万事如意。万事如意。Nah, artinya apa? Yang pertama tadi. 新年快乐，新年快乐。 Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Yang kedua. 身体健康， Senti cekang. Apa Pak? 身体健康， Iya itu. selalu. Sehat selalu. Terus. 年年有余, ada berkat sepanjang tahun. Ada ikan. Yoi. Ada ikan. Nah. Bisa. 万事如意, semuanya terkabulkan lancar. Amin. Nah, ini amin tadi nggak tahu artinya tadi ya. Terakhir. Santi Jufuni. Wah. Kita sekali lagi ya. Sekali lagi ya dari awal ya. Setuju ya? Mau mulai dulu. Oh nggak ada juga itu. Tak pikir mulai dari lagu dari awal. 1, 2, 3. 新年快乐，新年快乐，身体健康，年年有余，万事如意。上帝祝福你。 Santi Jufuni. Amin. Kita mulai dulu ya. Kita semua menang. Tuhan
lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus I want, Yesus I want, Yesus I need, Yesus I love, sendiri kau semua. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I love, sendiri kau semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, imannya dikenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, imannya dikenapi, imannya dikenapi, imannya dikenapi. Yeay, kita menang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu yang percaya Tuhan kita dahsyat, coba angkat tangannya, lambaikan tangannya. Yes. Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Coba kasih salam kiri kanan depan belakang, Tuhan kita dahsyat. Tipo, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendah, Ia meninggikan, Ia merendahkan orang yang gila. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lubuk. Ia menundukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Silakan Tuhan hebat, hey! Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat,
Berubah-ubah menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagiku. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagiku. Ratapku ini jadi tarian indah bagiku. Ratapku ini jadi tarian indah bagiku. Sebelum duduk, beri tepuk tangan sekali yang mulia buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebentar kita akan melihat sebuah penampilan yang luar biasa. Iya. Sudah ada nama grupnya belum? Tetap ya? Oh ini pengurus. Ini sekarang pengurus loh. Oh oke. Semua pengurus. Pengurus yang ceria. Pengurus yang ceria. Sudah siap? Pengurus dan ceria sudah siap? Pengurus yang ceria sudah siap? Atau ceria yang mengurus? Ini nggak perlu ini ya. Tiga. Kita beri tepuk tangan untuk pengurus dan ceria. Aku di dalam Tuhan Yesus.
Maju untuk pengurus dan kelompok ceria sebentar. Sudah dapat angpau semua? Ada yang belum dapat? Di dalam angpaunya Bapak Ibu ada apa? Coba dilihat. Oh, belum ya? Belum. Bentar. Apa ini? Gak boleh dibuka hari ini. Siapa? Oh gitu, sekarang sebentar, ini dalam amplopnya ada ini ya, betul ya? Sudah dicek dalamnya amplopnya ada apa ini? Oh coklat, bukan yang ini ya? Ini ya? Ada yang dapat yang ini? Ada ya? Coba dibuka dulu, amplopnya dibuka dalamnya. Ada yang belum dapat? Tapi yang belum dapat yang mana? Oh, yang nari yang belum. Ternyata yang belum dapat yang nari. Coba kalau ada yang dapat yang kertas ini coba digosok dulu. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Gosok di sini. Dapat apa? Oh, isinya keranjang semua. Gosok sekarang. Oh iya, ya disimpan dulu ya. Silakan maju ke depan lagi. Saya akan aja. Jadi kita simpan dulu Bapak Ibu semuanya. Ayo, singer bisa maju ke depan. Singer. Ayo jemaat yang kasih Tuhan, minta perhatian sebentar. Coba disimpan dulu angpaunya yang tadi ya. Boleh disimpan dulu angpaunya. Ya, disimpan dulu. Kita mau siapkan hati untuk dengar apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk disimpan dulu. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kamu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kamu Tuhan selalu ku nantikan,
di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah malam ini. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari yang sungguh-sungguh percaya Yesus, angkat tanganku bersama-sama. Tolongku di tempat malam ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Kau menantikan, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami berbahagia boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu merayakan Imlek di tempat ini. Dan kami rindu sungguh-sungguh Kristus hadir dalam keluarga kami. Terima kasih, biar Kau berfirman kepada kami mau jadi pelaku-pelaku kebenaran Dan firman. kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, dan Kau akan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Amin. Kami percaya Tuhan karena Engkau Allah yang dahsyat, Iya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang selalu menopang kehidupan kami, terutama di dalam kehidupan keluarga kami. Iya. Terima kasih Bapak, berfirmanlah karena kami ada di tempat ini, sedang Amin. menyiapkan hati Amin. kami, membuka telinga kami untuk kami mau Kau berbicara kepada setiap kami. Iya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya berkata Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur mulai dari tempat ini. Terima kasih Pak Julius Bukhari dan pemimpin di tempat ini yang hari ini kami boleh menyampaikan firman berdua, ya. Bapak Ibu mungkin baru kali ini ya lihat kok berdua. Nama saya Freddy dan istri karena saya saya. Indika. Ya, kami dari Semarang Bapak Ibu. Mulai minggu lalu kami pelayanan di Surabaya, sampai hari Senin nanti kami baru pulang ke Semarang. Minggu depannya ke Israel juga bersama dengan Juko. Haleluya. Saudara, kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita lihat, saya senang melihat Bapak Ibu pakai merah-merah gini. Kita salah kostum. Salah kostum saya. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu pakai merah-merah ini karena apa? Oh iya, betul karena itu. Tapi kenapa pakai merah-merah? Halo? Adatnya gitu aja ya. Kalau merah itu kelihatan sukacita, hatinya gembira. Betul Bapak Ibu? Dalam mungkin ada sedikit cerita dalam tradisi Tiongkok itu bagus loh. Pernah dengar tentang Nian? Belum, baru kali ini. Jadi mengapa Bapak Ibu pakai merah-merah ini ada ceritanya. Dulu di Tiongkok, di salah satu desa kecil, ini serius, saya tidak cuma cerita loh Bapak Ibu, ini benar-benar ada tradisi. Bapak Ibu lihat saya seperti tidak percaya gitu loh. Pak pendeta kok mesti tradisi kuno gitu. Tapi pasti ada. Coba dengarkan, nanti kan dia harus tahu ya dia ya. Ada tradisi di salah satu tempat di desa Tiongkok. Ada monster namanya Nian. Monster ini gede dan bertaring. Kalau bersuara keras sekali, sehingga membuat orang desa itu ketakutan. Apa yang dilakukan monster ini? Setiap akhir tahun, monster ini akan datang ke desa tersebut dan mengambil ternak mereka, memakan apapun hasil bumi mereka, dan bahkan bisa mengambil manusia-manusia kecil, anak-anak mereka. Dan waktu itu, saudara, di akhir tahun terjadi mau musim yang berbeda,
Kemudian mereka tahu monster Mian ini akan datang, sehingga yang terjadi waktu itu semua desa itu melarikan diri. Jadi mereka mengungsi takut dengan monster Mian ini. Ada seorang kakek yang nggak mau pergi. Apa yang diperbuat kakek ini? Dia membuat sesuatu yang semua berwarna merah. Jadi dia buat lentera merah, dia buat lagi suara-suara bertentang. Monster ini ternyata paling takut, saudara. Dengan suara-suara keras, warna merah dan terang. Ketika monster ini datang, kemudian yang terjadi, saudara, kakek ini sudah menyiapkan ada bendera-bendera warna merah, kemudian lentera warna terang, suara berdentum, sehingga yang menjadikan monster Mian ini dia lari terbirik-birik dan terborok-borok. Kenapa? Saking takutnya. Ini bukan penyembahan kepada dewa asing, saudara, tapi merah ini dan terang itu melambangkan pengharapan dan keberanian. Ulangi bersama saya, pengharapan dan keberanian. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara kalau pakai merah tahu ini lambang pengharapan dan keberanian untuk Tuhan. Amin. Itu cerita tradisinya. Benar nggak dia? Dulu. Tepuk tangan untuk kami loh, saudara. Dan saudara, Bapak Ibu kalau nggak tahu sejarahnya, ada sejarahnya itu betul-betul. Jadi kita bisa melihat, lihat di Google bisa ada sejarah tentang monster Mian, tentang sejarah mengapa pakai merah gitu ya. Saya nggak akan memperpanjang lagi karena itu memerlukan waktu 10 jam, Bapak Ibu. Jadi kita buka dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 14. Yohanes 2 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Stop dulu, saudara. Cerita ini, kalau saudara baca nanti sampai ayat 14. Cerita ini adalah satu kejadian nyata di mana kalau saudara lihat firman Tuhan jangan dipedot di sini, diputus di sini. Ada kontekstualnya di atasnya. Waktu itu Yesus sudah bangkit dan menemui beberapa murid. Dan firman Tuhan katakan ayat 1, ini pertemuan yang ketiga. Jadi murid-murid ini sudah ketemu Yesus yang bangkit, saudara. Tapi firman Tuhan berkata murid-murid melakukan apa, saudara? Pekerjaan yang semula, yaitu nelayan. Harusnya Tuhan minta mereka menjadi penjala manusia, ingat? Ya saudara. Tapi mereka lakukan menjadi penjala ikan. Kenapa? Murid-murid takut. Karena pada waktu itu yang berkuasa orang Romawi sudah mengatakan yang mengambil jasad atau jenazah Yesus itu murid-murid dikejar-kejar. Mereka takut. Kenapa? Ya, ini salah. Oh iya, yang 21 tadi saya bilang tolong. Ya, saya sudah minta tolong ganti 21 tadi. Betul, maaf. Tadi saya sudah kirim 2 ya. Yohanes 21. Saudara, firman Tuhan berkata mereka kembali melakukan tugas mereka sebagai apa? Nelayan yang handal. Kalau saudara pernah ke Holy Land, yang belum harus ikut cukup. Ini tidak promosi, tapi ini benar-benar harus saudara ngerti. Kenapa? Firman Tuhan berkata mereka ada di danau apa? Galilea atau Tiberias atau Genesaret itu sama, saudara. Jadi kalau sudah lihat, mereka di bawah itu Yudea, di utara itu Yudea. Semakin kita terus, saudara, itu ada ke Samaria, dan yang terakhir itu adalah Tiberias atau Galilea. Saudara, 27 mujizat yang dilakukan
Yesus Kristus. 27 sampai 34 mujizat yang dilakukan Yesus, 21 diadakan di Danau Galilea ini. Dan saudara tahu di sekitar Danau Galilea itu. Dan firman Tuhan berkata, murid-murid lagi cari ikan. Firman Tuhan berkatakan semalam-malaman. Kalau semalam-malaman itu berarti berapa lama kira-kira? Sepanjang malam, betul. Bisa 8 jam, bisa 10 jam, bisa lebih. Karena hari sudah mulai siang. Jadi dari malam sampai siang itu sudah cukup lama. Orang-orang yang handal, orang-orang yang hebat, yang berusaha mencari ikan yang biasanya gampang, tapi tidak mudah. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Tahun ini kata orang tahun yang susah, 2026. Pekerjaan sulit, perusahaan semakin sepi, toko-toko katanya, toko mana itu yang kita sering ke sana itu? Apa Bu? Toko pasar Atom itu katanya sudah sepi gitu ya. Kemudian banyak tempat-tempat yang harusnya itu ramai jadi sepi katanya. Orang banyak hadapi masalah bisnis. Tidak cuma itu Pak, keluarga banyak masalah dalam keluarga. Kami melayani keluarga dari 2002, baru 24 tahun. Setiap hari kami konseling keluarga. Masalah itu tidak cuma masalah maaf orang-orang yang tidak punya duit. Enggak. Orang-orang yang berduit pun punya masalah. Egonya tinggi ketika mereka menikah, tidak mau kalah. Wah saudara, banyak masalah terjadi. Kesehatan, sudah berdoa puasa tidak sembuh-sembuh. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Murid-murid mengalaminya. Ayat 3 dikatakan, kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Berarti tidak ada satupun yang bisa ditangkap. Kalau saudara punya Android, itu ketika ada apa-apa itu ada tanda bintang, betul ya? Coba diklik bintangnya. Terus dibaca, itu ada Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Jadi sudah sepanjang malam, saudara. Berapa banyak kita yang sudah sepanjang malam berdoa, sepertinya doa kita mentok, tidak sampai lepas daripada plafon ini. Ada masalah, Pak. Tiap hari masalahku banyak. Bangun pagi Bapak Ibu harus mikir cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, Lama-lama mencicil katanya. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Murid-murid mengalami hal yang sama. Visi yang Tuhan menyatakan dalam hidup mereka hilang karena ketakutan, kecemasan mereka kembali. Billy Graham berkata semacam ini. Allah memiliki rencana pribadi bagi setiap kita, termasuk di dalam keputusan-keputusan tentang keluarga, keputusan-keputusan tentang keuangan, waktu luang, pertemanan, dan banyak hal lain. Billy Graham berkata, Allah memiliki rencana pribadi bagi setiap kita, termasuk dalam keputusan-keputusan tentang keluarga, keuangan, waktu luang, pertemanan, dan banyak lain. Siapa Billy Graham? Bapak Ibu, Billy Graham ini seorang yang dipakai Tuhan. Ya, dia sudah bertobat di depan 215 juta orang. Dia sudah memberkati 185 negara dan menjadi penasihat 12 presiden. Saudara tahu, dia punya 5 orang anak. Dan dia pelayanannya di mana-mana. Istrinya, Sarah Graham, tidak mudah hidup dengan Billy Graham. Dia punya 5 anak, dan yang terjadi, Sarah ini, dia punya penyakit komplikasi, saudara. Anaknya, Franklin Graham, kalau sudah pernah baca bukunya, jatuh
melihat ayahnya hebat, tapi anaknya belum tentu hebat. Kenapa? Ayahnya hebat, dahsyat dipakai Tuhan, menjadi berkat ratusan juta, anaknya tidak bisa hebat. Anaknya kena judi, kena judol, kena minuman keras, bahkan kena marijuana, saudara, heroin. Ini Franklin Graham mengalami hal yang sangat pahit. Bayangkan seorang yang hebat seperti Billy Graham. Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Anaknya mengalami masalah berat, istrinya bahkan kena lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi yang luar biasa, Billy Graham di tengah masalahnya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan bahkan karena hidupnya benar di tempat Allah, maaf saudara, dia lepaskan pelayanannya terlebih dahulu. Tetapi dia tetap melayani di media-media. Dia datang kepada istrinya, dia rawat istrinya yang lumpuh, dan dia punya hati, berikan hati dan waktunya untuk Franklin. Franklin bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Di akhir hidupnya, Billy Graham tidak pernah tersandung kasus apapun. Masalah boleh ada dalam hidupnya, anaknya bermasalah, istrinya juga kena sakit penyakit, tapi hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Saudara, kita mungkin punya masalah, tapi apakah itu dijadikan masalah atau tidak? Itu tergantung kita, saudara. Keluarga pun bisa punya masalah. Ya, seringkali kalau kita mengalami masalah di keluarga, mungkin bapak ibu punya masalah antar pasangan, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Ya, ini sering dengar bapak ibu. Seringkali ribut terus menantu sama mertua, tidak pernah akur. Kadang membuat kita menjadi kecewa, ada marah dalam hidup kita. Iya. Seringkali kita merasa, Tuhan, aku mau banyak masalah yang tidak pernah berhenti. Kalau tidak dengan suami, juga dengan anak. Kalau tidak dengan anak, mungkin dengan cucu. Itu yang terjadi. Itu membuat kita stres, patah arang, Bapak Ibu. Betul? Kita merasa kok berat masalahku. Kok terus berjalan masalah. Kadang suami istri aja punya masalah, Bapak Ibu. Kami ada di tempat ini, kami ini juga manusia. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali ngomong sedikit aja konslet loh. Mau konslet Bapak Ibu? Saya ngomong baik-baik sama suami saya, karena nada saya agak tinggi, itu jadi masalah buat suami saya. Itu membuat saya jengkel, marah. Jengkelnya di bojoku tidak menyenangkan gitu ya. Suatu saat Bapak Ibu, ini kadang saya itu lihat suami saya itu ya kadang gitu. Suatu saat kami di Jakarta, kami tidur di rumah teman saya. Karena kalau di Jakarta kan udah beli ke hotel, tidur di rumah saya. Bapak Ibu, di rumah saya, kasur saya itu 240, jadi besar. Bapak Ibu bisa bayangkan, orangnya segede-gede ini Bapak Ibu ya. Kalau kasurnya kecil apa yang terjadi? Betul. Jadi kasurnya itu besar, suami saya tidur di pinggir, saya di pinggir, di tengah itu bisa untuk kesana kemari. Nah kemarin itu kami ke Jakarta, tidur di rumah teman saya, kasurnya itu 160 dibanding 240. Nah waktu itu saya tidur hari pertama, saya tidur kok miring-miring ya. Terus saya mikir ini ada gempa atau gimana? Kok saya miring-miring, saya bangun loh, saya mau jatuh. Saya balik lagi ke rumah. Hari kedua, tiba-tiba saya jatuh, saya kaget luar biasa. Saya dirundung dari tempat tidur yang 160 itu ke bawah jedang gitu Bapak Ibu. Di sini ada meja, kalau saya enggak kebentur meja. Terus saya lihat suami saya, enak-enakan turun di tengah, tidur di tengah. Saya jatuh, saya ngomong ya, aku jatuh loh. Dia ketawa banget sambil tertawa Bapak Ibu. Ini saya tandai, saya jengkel. Kamu tuh udah kasihan istri sampai jatuh cuma ketawa gitu Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu, saya mau ngomong ya sebagai pria ya Bapak Ibu ya. Kan ini kan satu sisi ya toh. Saudara saya itu biasanya kalau tidur sudah miring kanan, ya miring kanan terus, kiri miring kiri terus. Ini tidur di tempat lain Bapak Ibu bayangkan. Kadang-kadang kan saya tidak sadar, masa tidur itu saya sadar kan enggak ya Bu ya, betul enggak? Kalau tidur sadar enggak? Orang sadar, betul. Saya tidak sadar ternyata sudah di tengah-tengah. Ya maaf Bapak Ibu ya, dia ternyata sudah kepepet dan jatuh gitu. Dan siapa yang mau jatuh, betul Bapak Ibu? Udah tahu
Kok lucu kan betul gitu aja ya? Mau lucu ya, mau lucu. Saya lihat suami saya, kok istrinya jatuh kan ambil ketawa. Tapi saya juga gini loh Bapak Ibu, saya ketawa. Jadi wih bareng. Kalau suami saya ketawa, saya ngomong kalau waktu itu saya menanggapi dengan hati yang siap. Saya marah enggak sama suami saya. Ini enak-enakan tidur di tengah udah gini, nggak tahu istrinya jatuh. Gak gitu Pak, gak gitu. Jangan baik. Gak. Dia biasa dia. Bapak Ibu, ini bisa jadi besar nggak masalah ini? Bisa loh. Bisa loh. Orang itu masalah makan aja bisa jadi masalah kok, betul nggak? Apalagi tidur istri saya jatuh. Saya bersyukur saudara istri saya ini baik. Sehingga begitu jatuh pun dia nggak marah sama saya. Ambil ketawa loh ya suami saya. Kenapa saudara? Karena jangan masalah kecil jadi besar dalam hidup kita. Banyak masalah-masalah kecil jadi besar dalam hidup kita. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara, hari kita mau belajar supaya jangan sampai masalah-masalah kecil itu jadi besar. Saudara, saya cerita sedikit. Saya ini bersyukur punya istri yang baik. Jatuh aja nggak marah. Saudara, ketika saya ini bersyukur, kalau saya ini mandi, saya ini sudah disediakan pakaian sama istri saya. Saya bersyukur, menurut dia, karena kalau tidak disediakan, apa? Tahu jadinya Bapak Ibu? Baju yang biasa susah rapi. Harusnya kalau ambil dari mana? Saya tanya ibu dari mana? Kalau bapak-bapak dari mana? Anak sama bapak? Belum. Bisa saya diperpanjang itunya. Saya sudah ngomong, sudah saya tambah waktu itu. Saya kenapa sih ngambil suami saya? Soalnya kalau ngambil baju itu udah dari atas, langsung ditarik dia mau yang bawah ya ditarik dari bawah. Karena maksud saya, kalau yang bawah itu menurut saya itu yang paling enak. Betul nggak bapak-bapak? Loh, bapak-bapak iya. Loh, betul. Bentar, toh saya cerita dulu. Setelah itu bapak ibu, saya ambil. Menurut saya kan di situ ada, oke lah. Nah hari itu begitu selesai mandi, tidak ada pakaian. Saya sibuk. Nah sibuk. Masa segelondong ini nggak ambil sendiri, betul nggak bapak ibu? Saya kan ngambil sendiri. Ibu ketawa keras. Saya ngambil sendiri. Maksud saya kan istri sibuk, betul nggak? Kita kan juga harus menolong istri. Saya ambil, saya pakai pakaian, sudah sampai di halaman, sudah tinggal jreng. Saya punya ada pegawai di bagi-bagi. Stop. Stop Bapak Ibu. Nggak boleh jalan Pak. Kenapa? Suruh ibu ganti pakaian. Loh Pak, ini sudah di halaman tinggal jreng. Walaupun kamu Sebentar, saya cerita dulu. Bapak Ibu, saya ini pria penurut. Saya ini pria yang nggak aneh-aneh. Kalau saya di kamar, istri saya minta, contoh, saya pakai pakaian abu-abu, ganti sama saya enggak. Kami kan biasa pakai pakaian gini, standar katanya. Nah, kalau dia pakai abu-abu, ganti, saya suruh ganti pakai pakaian putih, saya ganti putih. Enggak cocok lagi, ganti pakaian apa saudara? Hitam tak ganti hitam. Oh ganti biru tak ganti biru. 5 kali pun tak ganti, sampai pink pun saya pernah pakai loh Bapak Ibu. Ini problemnya sudah ada di halaman, tinggal jreng. Ini ada bapak-bapak, kalau bapak jadi katakan saya ini, seperti saya, sudah jreng, disuruh ganti pakaian mau nggak? Jujur? Hah? Nggak mau pasti. Pak Julius ini loh, Pak Pendeta, ya toh? Tanya, mana Pak? Mau nggak Pak? Sudah jreng, tinggal, takut sama Bu Kori. Nggak ada ini aja. Pak Pendeta mau nggak Pak? Sudah di halaman Pak, tinggal jalan. Sudah punya Pak, bisa ganti pakaian? Nggak mau. Pak Yunis takut sama Bu Kori masalahnya. Gimana sih? waktu itu suami saya lewat pintu tengah. Saya di dapur sebelah garasi saya buat tempat bikin kue karena saya waktu itu mau dapat pesanan. Walaupun saya di dapur, mata saya melihat suami saya. Kok pakaiannya itu yang dipakai?
warnanya itu sudah pudar, tahu pudar Bapak Ibu? Yang harusnya merah kan sudah agak luntur gitu. Dan saya ngomong, kenapa saya suruh ganti sebetulnya? Kan malu dilihat orang. Mau keluar. Oh iya aja ibu ini. Iya aja. Sudah mau keluar dilihat orang tidak baik. Nanti orang bilang apa lagi bojone ini siapa tuh? Kan desa atau suaminya pakai gitu kan dipakai keluar. Kalau pakaian rapi, ambil dari toko aja. Kalau sudah pernah dipakai, ya pasti agak luntur sedikit. Betul nggak Bapak Ibu? Dan pakaian itu relatif. Bu, menurut Ibu pakaian itu bagus nggak? Bagus toh? Menurut saya bagus. Tapi ada orang lain, wah rapi. Betul nggak Bapak Ibu? Relatif betul nggak? Menurut saya, yang saya ambil itu sudah rapi, sudah bagus. Ya kan? Belum tentu menurut istri saya bagus. Masalahnya sudah di halaman gitu loh. Saya lirik suami saya masuk rumah lagi merengut. Saya Lah memangnya pendeta dari Samara. kamu saya suruh berangkat suruh ganti baju bla 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 Bapak Ibu. Ya tergantung kamu mau nggak ganti baju. Saya ngomong gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, daripada saya ditanyai belakang, ketika kami ngomong gini kadang-kadang Bapak Ibu ya di belakang ditanyai Pak, jadi akhirnya kami baju ya. Daripada saya jawab Bapak Ibu nanti di belakang, saya jawab di sini saja. Saya tahu maksud istri saya ini kan baik ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini tahu, ya Bu, maksud istri saya ini baik. Saya jujur dengan tidak enak sih Pak. Seorang pria kan punya pride Pak, punya harga diri, betul ya. Sudah di depan, tinggal drag, suruh masuk lagi. Harga dirinya gimana, betul nggak Pak? Nama saya ini Predi Bapak Ibu. Gak usah pride kan sudah saya ambil semua pride Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan, ya Pak, akhirnya saya tetap ganti pakaian Pak. Karena tujuan saya kan menyenangkan istri sebetulnya. Cuma karena dia waktu itu suruh ganti pakaian gitu. Bapak Ibu, kalau saya tidak mau ganti pakaian, bisa nggak? Bisa. Sekali lagi, masalah kecil menjadi besar atau tambah besar itu dari kita. Masalah besar menjadi kecil bahkan tidak ada, tergantung kita. Keputusan di tangan kita. Konflik apapun dalam hidup kita, kalau kita bersama Yesus, tadi kita lihat Dia sanggup menolong kita. Saya teruskan saja. Rick Warren berkata gini, jika engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, Ia akan mengubah ujianmu menjadi kesaksian, kekacauanmu menjadi pesan, dan penderitaanmu menjadi pelayanan. siapa yang tidak kenal dengan seorang yang bernama Rick Warren? Dia menulis buku 40 Days for Better Life. Sudah menjadi berkat, dicetak 100.000 eksemplar, menjadi berkat untuk ratusan juta orang. Dia mengembalakan satu gereja di Amerika, namanya Saddleback Church. Jemaatnya 30.000, cabangnya ratusan. Saudara, hebat orang ini, dipakai Tuhan. Saya suka baca bukunya. Church Better Life itu menjadi panduan untuk gereja-gereja sedunia. Anaknya umur 7 tahun mengalami mental disorder, masalah mental. Umur 17 tahun Matthew Warren, anaknya, mengalami kecenderungan bunuh diri. Apa tidak pernah didoakan Pak? Wah, pendeta merah pernah doa puasa. Salah. Menurut saya, dengan dia sudah menjadi berkat bagi banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan top yang sudah berdoa untuk Matthew Warren. Betul? Bahkan dia tidak cuma doa puasa, doa-doa semua sudah dilakukan semua, tapi tidak sembuh. Anaknya malah punya kecenderungan bunuh diri. Umur 27 tahun Matthew Warren bunuh diri sebenarnya. Apa kata dunia? Seorang hamba Tuhan dipakai dahsyat, anaknya bunuh diri. Orang kebanyakan apa saudara? Menghakimi, salahnya pendeta nih. Saudara tidak tahu perjuangannya hamba Tuhan. Dia bersama Guy Warren, istrinya, sempat retreat. Tapi yang luar biasa, dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Di tengah-tengah masalahnya yang hebat,
dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia tetap gandol Gusti. Dan sampai sekarang dia dirikan banyak sekolah-sekolah, departemen-departemen, lembaga-lembaga untuk menolong orang-orang yang mengalami mental disorder. Saudara tahu di dunia ini ada berapa banyak orang yang mengalami mental disorder? Tidak tahu ya? Saudara buka di Google, ada 1 miliar orang mengalami mental disorder. Jangan-jangan saudara juga ini. Mental disorder ini bukan bukan edan, bukan gangguan jiwa, tapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, depresi, itu mental disorder. Nah, saudara yang seperti ini perlu datang sama Yesus. Berikut tetap mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Kita lihat firman Tuhan berikutnya. Saudara lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-3. Yang 21 ayat ke-3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Stop, saudara. Firman Tuhan katakan, di tengah keluarga Yesus, kalau kita lihat ayat yang pertama, itu murid-murid itu semuanya kumpul. Nathanael, Thomas, anak Zebedeus itu Yohanes, Yakobus, kumpul di situ. 12 murid kumpul di situ, saudara. Sama Petrus juga. Di tengah keluarganya, ketika belum ada Yesus, mereka tidak bisa menangkap apa-apa. Tapi ketika ada Yesus, Yesus berkata, apa? Tebarkan jalanmu mana? Ke kanan. Saya tanya saudara, sudah pernah atau belum murid-murid waktu semalam-malaman itu menebarkan jalan ke kanan? Sudah Pak, Bu, pasti sudah. Karena sudah semalam-malaman. Mungkin sudah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Sudah melukai. Sudah. Tapi mereka tanpa Yesus tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir, firman Tuhan berkata mereka menangkap 100 berapa? 53 53 ekor. Berkat yang sangat besar. Tapi yang dahsyat ya saudara, ketika Yesus hadir dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidupmu yang luar biasa. Firman Tuhan katakan jalannya apa? Loh, tidak koyak loh. Apa koyak? Koyak apa tidak koyak? Ya betul, coba lihat ya. Koyak atau tidak koyak? Coba kita baca dulu, saudara. Jangan-jangan saya salah ini. Coba dilihat dulu. Mana kan 153? Terus. Ya, ayat yang 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudaranya ngomong koyak apa? Ayo, saudara lihat ayat lain itu pasti, ya tak? Tidak koyak. Artinya, ketika Yesus hadir dalam keluarga, Yesus hadir dalam perusahaanmu, Yesus hadir dalam pekerjaanmu, Yesus hadir dalam kehidupanmu secara total. Tidak ada berkat yang bocor. Coba ngomong kanan kiri, tidak ada berkat yang bocor. Amin saudara? Ini firman Tuhan, tidak ada yang bocor. Semuanya mereka dapatkan total. Hari ini saya rindu saudara, setiap kita mendapatkan berkat Tuhan secara utuh. Amin. 153 ekor itu kita dapatkan secara utuh. Masalah apapun hari ini yang ada dalam hidupmu, serahkan kepada Dia, maka Dia akan menolong hidupmu. Saya akan berikan satu penelitian buat saudara. Kan tadi sudah ada contoh cerita Alkitab, sudah ada kehidupan. Sekarang penelitian yang sudah tahu, mix valid yang bisa kita lakukan. Yuk. Penelitian American Psychological Association menunjukkan bahwa orang
yang merasa tidak sendirian dalam penderitaan, tingkat kecemasan menurun 70%. Iya. Hormon stres, kortisol turun drastis. Saudara, ada penelitian mengatakan kalau saudara stres, ya, American Psychological Association berkata bahwa orang yang merasa tidak sendirian dalam penderitaan, tingkat cemasnya itu turun 70%. Jadi kalau saudara saat ini bersekutu gini nih, tidak sendirian, saudara dikatakan tingkat kecemasan saudara turun 70%. Karena apa? Hormon stresnya atau kortisolnya langsung rendah. Hormon kortisol ini hormon yang menyebabkan penyakit kanker, komplikasi penyakit dari kortisol. Kalau hormon baik kan saudara tahu ya, dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin itu bagus. Tapi yang kortisol ini hormon jelek. Kalau saudara moodnya tidak enak, kortisolnya naik. Jangan heran, maaf saudara, orang yang dulu kena COVID, begitu masuk rumah sakit langsung drop. Kenapa? Kortisolnya langsung naik. Tapi kalau di rumah merasa ada keluarga, maaf saudara ya, tidak tahu kenapa teman-teman saya yang banyak mereka yang di rumah itu malah selamat waktu di COVID itu. Tapi di rumah sakit malah bablas, stres. Saudara jangan jauhi persekutuan seperti ini. Amin. Supaya saudara tahu bersama Tuhan ada kekuatan. Yang paling akhir, biasanya kalau yang paling akhir maka 5 bulan jadi 50 bulan. Yang paling akhir, Charles Stanley langsung aja. Ya, Charles Stanley dalam masa, dia katakan bahwa dalam masa-masa sulit ingatlah Tuhan bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu. Charles Stanley berkata, dalam masa-masa sulit Tuhan, ingatlah Tuhan bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu. Siapa Charles Stanley? Ratusan juta orang sudah dengar firman-Nya. Yang saya ceritakan itu ada bantuan ecek-ecek, tapi ada bantuan yang dipakai Tuhan menjadi berkat untuk dunia. Maaf, kita belum ada apa-apa yang dibandingkan dengan Tuhan. Tapi hidupnya ketika dia menghadapi masalah tetap fokus kepada Tuhan. Tidak mudah loh dari dunia. Tahu yang terjadi? Istrinya itu mengalami masalah. Kalau bertengkar migrat, ada istrinya migrat, tidak ada saudara ya. Istrinya ini migrat. Bahkan kena penyakit kejiwaan, maaf saudara. Istrinya ini minta cerai. Tapi bukan masalah Charles yang mau cerai, bukan istrinya. Dan yang terjadi saudara, tidak mudah. Charles tadi punya anak juga saudara. Andy Stanley, anaknya sekarang kerja bantuan hebat dipakai Tuhan. Karena lihat mamanya modelnya gitu, papanya baik. Dia tetap di dalam integritas dan kompeten bagus. Tapi melihat seperti itu, anaknya goncang juga. Hampir saja anaknya juga mengalami seperti Fred Budaya. Tapi Andy Stanley, dia mengalami Tuhan dan bertobat. Saudara, yang saya ceritakan dalam bantuan top ini, apa tidak punya masalah Pak? Ada masalah ini. Tapi bedanya apa? Bedanya mereka tetap kepada Kristus. Dan Tuhan menolong hidup mereka. Saudara, kalau sama Kristus, Tuhan pasti menolong. Amin. Kalau Kristus hadir dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam seluruh aspek kehidupanmu, Tuhan pasti menolong. Amin. Menjadikan sesuatu yang sepertinya tidak dapat apa-apa, tapi mendapat 153 ekor ikan, bahkan tidak koyak dengan berkata-kata. Kita berdiri bersama-sama. Amin. Saya rindu hari ini kita semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, setiap hamba Tuhan punya masalah. Murid-murid pun hampir meninggalkan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup mereka, mereka bisa mungkin tidak akan menjalani manusia lagi, tapi Tuhan memberkati hidup mereka. Sebab tutup mata, saya minta 5 menit saudara. Saya minta 5 menit. Sebab tutup mata. Saudara yang hari ini punya masalah, saya tidak akan minta saudara maju satu-satu, karena ini urusan saudara dengan Tuhan. Tapi saya rindu sepulang
dari tempat ini ada pembaruan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru dalam hidup kita yang membuat hidup kita berubah. Ada komitmen baru dalam hidup kita. Aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap gandul Gusti. Aku tetap kepada Dia. Saudara yang punya masalah hari ini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama dengan saya. Tinggi-tinggi saudara. Dan ceritakan Tuhan masalahku kepadamu. Ceritakan dari Tuhan. Saudara punya masalah apa sama Tuhan hari ini? Saudara minta sama Tuhan untuk Dia bekerja. Firman Tuhan berkata di dalam nama Yesus, langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu hidup, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilih kehidupan, maka kau akan hidup engkau dan seluruh keturunanmu. Hari ini di dalam nama Yesus, kami mau memilih kehidupan. Kami mau memilih berkat. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau beracara pribadi demi pribadi kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Bapa di surga, kami datang kepada Engkau, mau menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Hari ini apapun beban masalah kami, baik dalam keluarga, baik di dalam bisnis kami, perusahaan toko kami, maupun profesional kami, maupun kesehatan kami, Bapa di surga, ketika Engkau hadir, maka di situ ada kemenangan. Ketika Engkau hadir, di situ ada berkat yang tidak tertolong. Ketika Engkau hadir, maka di situ ada berkat yang melimpah, dan itu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapak, diberkati jemaatmu di tempat ini, diberkati PG Ruth dan Boas dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Kami percaya Tuhan, ketika kami kehabisan kekuatan, ketika kami sudah menyerah kepada Tuhan, justru tangan-Mu yang kuat itu menolong kami. Kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kami saat ini, Yes. kami menyerahkan kepada Engkau. Amin. Kami bergantung kepada Engkau. Dan Engkau bekerja di dalam hidup kami. Kami akan memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami membawa keluarga kami. Iya. Kami membawa pasangan kami. Kami membawa orang tua kami. Kami membawa anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Biar hidup kami semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Berkat yang terbaik itu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang bisa menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Sekali lagi Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan. Amin. Pakai hidup kami Amin. untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sangat ku anggap. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari semuanya katakan, sekali Yesus, selamanya
Sebentar kita akan melakukan jamuan kudus. Saya undang ke depan para pengurus yang bertugas. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami hamba-Hambamu, layakkan kami Tuhan untuk melayani perjamuan kudus ini. Dan juga seluruh umat-Mu yang mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Tuhan layakkan kuduskan kami. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan cara yang mahal. Tiada dosa dan celah
Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri semua. Saya mengajak kita setiap pribadi, kita merenungkan kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kita kembali karya keselamatan yang sudah Yesus kerjakan untuk kita. Ini bukan tradisi gereja, ini bukan aturan gereja, tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya mengingat karya yang begitu besar dalam kehidupan manusia berdosa, di mana Yesus datang menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu Bapak Ibu dan saya. Dan biarlah kita boleh renungkan kembali karya itu, sehingga Bapak Ibu dan saya benar-benar menyadari kita ada itu semua karena kasih karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Yesus kerjakan untuk aku. Kami percaya Tuhan bahwa tubuhmu telah dipecah-pecahkan untuk kami, sehingga setiap kami menjadi bagian di dalam tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih. Dan kami percaya Tuhan, kami mengakui kami menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memakannya, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah kamu, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Kita percaya bahwa setiap kita sudah diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya, kami mengakui bahwa darah Yesus telah menyelamatkan kami. Darah Yesus telah menguduskan kami. Darah Yesus telah menyembuhkan kami. Dan kami percaya darah Yesus telah memeteraikan kami menjadi milik-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita meminumnya, kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Setiap pribadi, Bapak Ibu, ayo jangan diam, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, aku bersyukur Tuhan, untuk kasih, untuk anugerah. Aku bersyukur, terima kasih Yesus. Sebenarnya aku yang harus binasa, tapi karena
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah kami terima. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu, tapi ini semua karena pemberian Allah. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih mujizat terbesar dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan kami kembalikan kepadamu, karena Engkau yang layak menerima semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Terjun lalu. Sebentar kita akan melakukan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Tapi sebelum itu ada sebuah tarian spesial. Sebentar. Sudah siap? Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan dari 1000 orang untuk Romo Ceria. Anfu. Sang
Haleluya. Bagi orang yang percaya tiada yang mustahil. Semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Sudah diberkati firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk memberi yang terbaik. Memberi bukan untuk saya, bukan untuk pengurus, tapi untuk pelayanan PDIRU dan Ruas ini ya. GJKI Ruas ini sudah pelayanan di mana-mana. Kita memberkati gereja-gereja ya yang di daerah ini sudah pernah ikut tahu ya. Jadi apapun yang saudara, berapapun yang saudara tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali. Ya, baru ini kita melayani di Bawen, ada anak sekolah minggu 300. Kita membagikan tas sekolah, kita bagikan buku, bagi semuanya, ada roti komplit ya. Ruh dan Boaz diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Semua sudah memberkati, saya percaya donatur, baik semuanya saya percaya Tuhan berkati. Apa yang sudah tak berkati Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu sudah menguatkan kami ya Tuhan, sehingga kami nanti pulang tempat ini tidak ada yang sia-sia. Kami semua bergantung kepadamu Tuhan. Asal kami serahkan semua masalah kami, semuanya pasti beres. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu Pak Freddy, Bu Yunika, yang jadi saluran berkat buat kami Tuhan. Kau berkati hidupnya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami untuk memberi yang terbaik Tuhan. Kau berkati pemberian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Semua yang menabur di Ruas ini ya Tuhan, berapapun yang ditabur Tuhan, Engkau kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Dengan memberkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, nanti ada dia tadi yang dapat angpau ya, itu yang ngasihin bukan kita, yang pengurus-pengurus yang nyanyi tadi ya, yang bagi-bagi ya. Apapun yang saudara dapat, saya percaya itu dari Tuhan. Haleluya ya. Nanti dibuka, digosok-gosok ya. Nanti semua diberkati firman Tuhan ya. Lucu ya Pak, lagi Pak katanya. Kalau orang berkelahi kok lucu ya, berkelahi kok malah lucu ya. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari keluarga gitu ya Pak ya. Nanti yang mau konseling bisa Pak sebentar ya Pak. Tunggu ya Pak Berarti. Kalau mau tanya, mau doa bisa ya Pak ya, sebentar ya, bisa. Nanti kalau mau tanya-tanya sama Pak Freddy, Bu Yunika, mau minta didoakan, siap. Nanti ya, kalau terus ini di sini waktunya nggak cukup ya. Nanti boleh pulangnya boleh ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembali Bi. Oke, yang sudah memberikan persembahan bisa dicek angpaunya tadi sudah digosok semua. Di depan tersedia tas 8 tas dan 1 kompor. Oh, mic-nya dulu. Ini apanya apa? Ini kan? Oh. Yang mendapatkan angka dan kompor bisa maju ke depan terlebih dahulu. Atau ada yang belum dapat angka? Sudah semua? Oke. Yang mendapatkan angka dan kompor bisa maju ke depan. Cece dapat berapa Cece? Mari turun. Dapat kompor. Yang lainnya mana bisa maju ke depan? Ayo digosok dulu, digosok kartunya, digosok dulu. Nomor berapa? Nomor berapa?
2, ya dipegang dulu. Ayo dapat berapa? Tas 8, bisa bawanya tas 8. 1, 2, 3. Dapat tas berapa? 6. Waduh, diporok. Dipegang dulu ya. Waduh. Tas berapa? 5. Tas berapa? 7. Ya, ayo diurutkan dulu, ayo. Yang 1 mana tasnya? Pak, tas wanita. Tas 1 siapa? 1 belum? Oh, tas 1, iya. Enggak usah apa-apa. Biar sendiri yang di depan. Tas 1, 2 siapa? 2, 3. Oh, 3. Oh, Pak. Ya, 4 siapa? 4 siapa? Ada 4. 8. Oke. Kompor kurang 1 berarti. Tas 4. Kurang 1. Iya, kurang 1. Tas 4 coba dilihat dulu gosokannya. Kok gosokan? Angpaunya. Ada lagi tas 4. Tas 5 siapa? 5, 6, 7. Kompor. Sini aja. Ya. Kurang tas 4. Tolong dicek. Ada tas 4. Gak ada, yakin? Hitung 3 hangus ya. Itu Bu Kodi. Oh iya. Iya. Oh, saya tahu. Sudah nggak ada? Ya sudah. Saya bagikan dulu. Saya undang Ibu Shelly bisa maju ke depan. Iya, kasih aja. Kumpul itu. Iya. Tak bawa aja kasih. 3, sorry ya. 4, 5, ini 5. Iya, 4-nya kosong sih. 6, 7, 8. Cilik ayo cocok. Dan kompor ya. Foto dulu mari ya. Ayo difoto dulu. Asik ya. Sudah? Jadi foto? Atau ada yang foto? Ada yang foto tuh ya? Oh, sudah ya? Ya sudah, ya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya, selamat. Ya, ada. Ya, selamat untuk yang mendapatkan hadiah. Sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, sudah lapar semua? Sudah lapar semua? Belum? Kalau belum kita lanjut lagi. Ya, kemarin adalah hari yang spesial untuk Bapak Pendeta Freddy karena merayakan hari ulang tahun. Mari kita rayakan bersama-sama, setuju? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Berarti maju depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah.
Pendeta Julius bisa maju ke depan. Bapak Ibu, kita sama sehati untuk mendoakan Pak Pendeta Freddy. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua pengurus dan jemaat Peduli dan Buas mengucapkan selamat hari kelahiran yang beberapa ini 51. Kiranya Tuhan tambahkan ya Tuhan usia Pak Freddy dengan hikmat, marifat yang daripada surga ya Tuhan, sehingga dalam pelayanannya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan yang lebih dalam lagi ya Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, anak-anak, suami, istri, semua Engkau berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ya Tuhan, setiap pelayanan yang diambil bagian dalam Pak Freddy tidak pernah sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita semua mengucapkan amin. Happy birthday. Iya. Itu di bawah ya Bang Hendy ya. Ada makan buruk di bawah. Saya dapat Bapak Ibu bagi berdiri, kita akan berbakti materi. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari mengasihi Tuhan. Sama-sama melindungi aku. kami yakin dan percaya Tuhan. Daripada Allah petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab Sungguh indah Tuhan siang ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami boleh merasakan jamahan-Mu bagi setiap kami satu persatu. Semua karena anugerah Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, setiap masalah problem hidup kami sudah serahkan kepada Tuhan. Dan kami tahu di dalam Tuhan ada kemenangan, ada pembebasan, ada solusi, ada jalan keluar yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapak, diberkati Ruth dan Boaz ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan yang terbaik dilimpahkan atas hidup mereka. Berkat jasmani, jiwani, rohani atas jemaat-Mu di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Dia datang kedua kalinya. Dia menyertai hidupmu, mengangkat hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Kemuliaan